Halo semuanya, kenalin gue Lala dari Jawa Barat. Gue mau cerita tentang pengalaman gue yang tak terlupakan semasa gue waktu SMP. Penasaran kan sama cerita gue? Nih, dengerin ya. Waktu itu gue kelas 8 SMP, dan gue orang yang sering dibully sama temen-temen. Dan ini bukan hal yang baru buat gue pribadi. Dari sekian banyak yang ngebully gue, ada salah satu pembuli yang kebetulan satu SD dan akhirnya satu SMP sama gue. Sebut aja namanya Felix. Felix ini pure benci gue tanpa alasan yang jelas. Dan dia nggak sendirian ngebully gue. Ada Felix, Rangga, sama Reval. Mereka semua satu circle. Literally circle sampah masyarakat busuk kayak Karena gue udah nggak tahan sama perlakuan mereka ke gue cerita tuh ke papa tentang hal buruk di sekolah. "Pah, kenapa ya? Lala selalu diejek sama temen. Lala selalu digangguin. Padahal Lala ngerasa nggak ada salah apa-apa sama mereka." Pokoknya di situ gue ceritain semua yang gue alami di sekolah ke papa. Sampai papa pun ikut nangis depan gue. Papa bilang gini, "Dek, kalau papa kasih mereka pelajaran aja gimana? Nggak apa-apa kan?" Gue nggak mikir aneh-aneh tuh, karena papa orangnya humoris. Jadi gue ngira kalau papa lagi bercanda aja. Nah, 1 minggu setelah gue cerita sama papa, terjadilah hal-hal aneh sama papa dan gue. Gue lihat ada 3 bambu yang kelihatannya diambil dengan sengaja. Dari bawah bambunya masih ada tanah, dan masih ada beberapa daun. Bambunya disimpan di pojok dapur. Gua heran dong, bambu buat apaan ini? Tiba-tiba dari belakang papa nepuk pundak gue, terus bilang, "Nggak apa-apa, cuma pajangan aja kok." Gue bingung juga kenapa bambu skotor itu buat dijadiin pajangan di dapur. Kan kalau mau pajangan mah vas bunga kek, atau patung Liberty sekalian. Tapi gue sebagai anak mah no komplain. FYI, semenjak ada bambu itu, hawa di rumah tuh bener-bener beda banget. Rasanya kayak pengap banget, kayak lagi banyak orang di rumah. Setiap malam papa minta semua lampu di rumah harus mati. Kayak, jir, ini hemat listrik apa papa gue jatuh bangkrut nggak bisa bayar listrik? I don't know. Nah, anehnya lagi, papa selalu bakar semacam dupa di depan bambu itu. Tiba-tiba, gue dikasih segelas air putih biasa sama papa. Tapi rasanya bukan kayak air putih. Gimana ya jelasinnya? Rasanya kayak air yang dicampur sama bedak bayi, woy. Tapi gue saat itu mah nurut-nurut aja. Namanya juga bocil SMP kelas 8. Suatu malam, saat semua lampu udah dimatiin sama papa, dan gue yang lagi setengah sadar, tiba-tiba ada yang nyelimutin tubuh gue secara perlahan banget. Namanya juga setengah sadar, gue mikir itu pasti mama yang selimutin gue. Jadi, gue bilang, "Makasih ya, Ma," dengan mata yang masih tertutup. Tapi jam segini, ngapain mama ke kamar gue? Harusnya kan tidur ya? Dari posisi mata gue yang merem, pelan-pelan gue coba buka mata gue. Astagfirullah, gue teriak kenceng. Gue lihat jelas wanita bermuka rata, cuma kelihatan daging di wajahnya, darah bercucuran, dan rambut yang acak adut lagi selimutin gue. Mama sama papa kebangun nyamperin gue. Setelah gue ceritain, mereka berusaha bikin gue tenang. Tapi papa kelihatannya sans-sans aja sih, tanpa rasa panik gitu. Singkat cerita, pas gue berangkat ke sekolah, badan gue bawaannya gemeter terus. Keringet dingin bercucuran. Jir, kalau gemeter dan keringetan ketemu opa Korea mah nggak apa-apa. Ini gue kebayang-bayang sama setan semalam. Pakai acara nyelimutin segala lagi. Ih. Nah, pas gue lagi duduk di bangku, tiba-tiba Rangga pukul kepala gue dari belakang pakai tempat pensil besi. Ceduk. Orang gila mana yang punya ide mukul anak orang pakai tempat pensil besi? Pas gue mau teriak nangis, tiba-tiba guprak. Gue kaget, lihat tubuh Rangga kayak ditarik kenceng dari belakang sampai ke dinding. Anak-anak di kelas pada kaget juga. Karena dasarnya gue anak baik, gue kayak kasihan dan gak tega sama Rangga. Gue bantu si Rangga ini ke UKS, padahal gue korbannya. Aneh dunia ini. Tapi ya udahlah ya. Terus Rangga diobati sama PMR dan 1 orang guru. Punggungnya memar banget setahu gue. Terus gue coba lupain kejadian itu. Gue ke musola sekolah buat sholat zuhur. FYI, tempat wudhunya tuh terbuka, jadi siapa aja bisa wudhu di situ. Terus pas gue mau wudhu, tiba-tiba Felix jambak rambut gue sampai jatuh ke belakang. Sumpah jahat banget. Gue jelas marah, tapi gue pendem. Jantung gue nggak karuan bunyinya. Felix sama temennya ini cuma bisa ngetawain. Felix balik badan dan jalan keluar dari tempat wudhu. Tapi tiba-tiba Felix teriak kesakitan kenceng banget. Sampai semua murid yang di sana tuh nyamperin buat nanyain apa yang terjadi. Gue lihat kalau kaki kanannya Felix di bagian betis tiba-tiba aja memar yang parah banget. Sampai Felix nggak masuk sekolah sekitar 5 hari karena katanya nggak bisa jalan. Dalam hati gue mah, mampus jir, nggak usah so ngebully kalau dasarnya pecundang.
Tapi di sisi lain gue mulai mengaitkan kejadian aneh di hidup gue sama makhluk yang gue lihat waktu malam hari itu. Tapi gue masih berpikir positif. Selama ini mungkin dia lagi ngejagain gue ya harusnya fine-fine aja. Tapi akhirnya ada salah satu di antara mereka yang menyadari dan menganggap kalau gue tuh punya ilmu sihir. Lah, dikira gue Harry Potter apa? Pakai segala ilmu sihir. Kalau gue punya mah, gue nyihir mereka jadi monyet, jir. Terus, gue dilaporin ke guru BK atas tuduhan kekerasan dan mempunyai ilmu sihir. Yang bahkan gue sendiri pun bingung, kenapa itu semua terjadi? Gue bukan murid sekolah jujutsu, woy. Mana gue tahu sihir-sihiran. Gue, Felix, Rangga, dan Reval masuk ke ruang BK. Juga orang tua mereka ikut hadir. Papa gue pun hadir di situ. Gue dicaci maki, ditunjuk-tunjuk, dijambak, didorong. Semua itu kelakuan ibu Felix ke gue. Padahal mereka yang salah. Orang mereka yang biang keroknya. Mau sampai kapan korban bully yang kalah? Sampai akhirnya papa muak dan marah. Dia langsung narik tangan gue keluar sekolah. Banyak yang berusaha tahan kita. Cuma papa kelepasan dan mendorong orang yang mencegah kita. Akhirnya gue disuruh pindah sekolah dan juga menjalani beberapa terapi otak untuk gue. Berkali-kali datang ke psikolog, sampai pada sekitar 9 bulan kemudian, gue berhasil sembuh dari trauma berat yang gue alami di sekolah dulu. Suatu ketika, nggak tahu tumben banget gue buka Facebook setelah sekian lama nggak buka. Gue scrolling, tiba-tiba ketemu akun di mana dia posting fotonya lagi peluk adiknya yang duduk di kursi roda. Captionnya, "Felix anak kuat, cepet pulih sayang." Kaget sekaget-kagetnya sampai gemeter nangis pas tahu itu Felix. Tubuh Felix kurus banget, kaki kanannya berlebam, cuma kayak gosong gitu, dan bernanah. Gue langsung cari info tentang nomor salah satu keluarga Felix, dan akhirnya berhasil dapet. Gue coba hubungin kakaknya Felix dan menyampaikan keprihatinan gue ke dia. Terus dia bilang mau bawa Felix ke rumah gue, dan gue setuju. Udah izin juga ke papa, dan benar lusanya mereka beneran datang. Terus singkat cerita ada suara ketukan pintu. Gue buka tuh pintunya. Belum ngucapin sepatah kata pun, gue teriak ketakutan saat lihat ada sesosok wanita bermuka rata yang pernah selimutin gue waktu itu. Sosoknya lagi pegang kaki kanan Felix, dan tubuhnya ikut terseret ketika Felix mendorong kursi rodanya. Semuanya kebingungan, kecuali papa yang kelihatannya emang sama-sama lihat cewek itu. Terus nepuk pundak gue agak kuat. Seketika sosoknya langsung hilang entah kemana. Itu makhluk yang sama waktu itu nyelimutin gue malam-malam. Sementara itu, ibu Felix yang langsung sujud dramatis di kaki gue dan bilang, "Maafin Felix ya Lala. Ibu mohon maafin Felix. Kasihan dia nak. Dia menderita." Gue mesti gimana? Jujur, bukan ini yang gue harapin. Dengan tangisannya, tiba-tiba papa bilang, "Saya yang memberi sihir pada Felix. Karena saya mempunyai dendam besar pada anak ibu, yang membuat anak saya jauh lebih menderita dari apa yang dirasakan Felix sekarang." Gue kaget, bingung, khawatir, marah, semua campur aduk. Jujur gue masih punya perasaan kasihan lihat nih pembuli menderita. Singkatnya, papa bawa air yang didoain buat diusap di kaki Felix. Dia ngerasa nggak kesakitan, meskipun luka di kakinya masih ada. Kita berakhir damai. Makhluk yang selama ini gangguin Felix itu ternyata makhluk yang jagain gue. Gue bener-bener berharap kalian gak main-main sama hal gaib. Gue gak membenarkan tindakan papa gue. Tapi, saran gue, stop menindas orang lain karena selalu ada balasan karma entah dari mana datangnya. Dan buat kalian yang lagi dibully, please terbuka ke orang tua atau siapapun yang bisa menyelesaikan masalah. Gue harap gak ada korban bullying lagi. Salam hangat, gue undur diri.